Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khofifatul Rahmawati, NIM 2003023416 dari kelas KA 2020. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penentuan asam berat. Di jurnal ini saya mengambil judul pentingnya penentuan bahaya mengenali dan memastikan asam berat. Jadi bertujuan untuk menganalisis bahaya berita hoax, cara mengenali dan metode mengenai asam berat. Metode yang dipakai untuk memastikan adanya suatu asam berat dalam suatu sampel dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Untuk memastikan adanya asam berat, mengetahui visualisasi data grafik dan reaksi dari asam berat. Asam berat biasa dikenal dengan asam boraks, merupakan suatu monobasa dari asam Lewis boron lemah yang dapat digunakan sebagai antiseptik, insektisida, penyangga pH, atau penyerapan neutron. Asam berat larut dalam air mendidih ketika senyawa ini dipanaskan pada suhu melebihi 170 derajat Celcius. Senyawa ini akan terdehidrasi kemudian membentuk HbO2 atau asam metaborat. Senyawa dengan rumus kimia H3PO3 ini terdapat dalam bentuk serbuk putih yang larut dalam air dan kristal yang tidak berwarna. Asam berat berupa padatan putih yang sebagian larut dalam air. Asam ini juga dapat diperoleh dari oksidasi unsur boron dan larutan hidrogen peroksida. Dalam larutan ini bersifat asam mono lemah dan bukan bertindak sebagai donor proton melainkan sebagai asam Lewis. Borat-borat diturunkan dari ketiga asam borat yaitu asam ortoborat, asam piroborat, dan asam metaborat. Bahaya dari asam borat apabila kontak dengan mata dapat menyebabkan iritasi pada mata. Paparan berulang atau terus-menerus terhadap debu asam borat dapat menyebabkan radang selaput ikat mata dan halu. Jika kontak dengan kulit borat dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Penyerapan melalui kulit dapat menyebabkan kematian, terutama jika kulit luka, lecet, melepuh, dan pada anak-anak. Dapat terjadi efek sistematik sebagaimana halnya pada paparan tertelan jangka pendek. Kontak secara berulang atau terus-menerus dapat menyebabkan halusinasi. Kemudian berita hoax tentang asam boraks seperti teka-teki terkait isu tahu bulat mengandung boraks di Padang yang tersebar luas di media sosial beberapa waktu lalu terjawab sudah. Itu diketahui kebenarannya setelah tim BB POM Padang menurunkan timnya ke lokasi dinas yang disebut dalam foto berketerangan tahu bulat mengandung zat berbahaya. Tim kami sudah turun ke instansi dimaksud dan hasilnya keterangan foto itu tidak benar, terang Kepala BB POM Padang. Menurutnya, foto yang terlihat merupakan suasana pelatihan di instansi tersebut. Ketika itu, petugas memang sedang membahas tentang bahaya boraks pada peserta pelatihan. Lalu salah satu peserta memotret petugas yang sedang memberikan keterangan, kemudian mempostingnya dengan tulisan tahu bulat mengandung boraks. Sejauh ini, orang yang memposting foto dengan keterangan tidak benar itu sudah diberi sanksi. Dan pihak instansi terkait sudah meminta maaf atas kejadian itu. Mereka juga sudah memposting permintaan maafnya di media sosial. Atas kejadian itu, pihaknya meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan pemberitaan yang tidak jelas, sebab berita tersebut bisa menyesatkan dan sangat buruk dampaknya di tengah masyarakat. Isu hoax atau berita bohong sudah seringkali terjadi, mulai dari nasi plastik, garam kaca, dan sebagainya. Namun semua itu tidak terbukti kebenarannya. Sebelum isu tahu bulat mencuat, pihak BB POM Padang sudah melakukan uji sampel di Padang, namun hasilnya negatif, tidak seperti isu yang telah menyebar luas tersebut. Sementara informasi yang menyatakan pesan berantai tersebut tidak benar membuat nyaman sejumlah warga penggemar tahu bulat. Dia merasa lega karena terhindar dari makanan berbahaya. Kemudian berita hoax berikutnya, kabar tentang hujan radiasi nuklir di Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir berlebihan dengan isu radiasi akibat ledakan di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, Jepang. Ledakan tersebut bukan ledakan nuklir, melainkan ledakan hidrogen yang diperkirakan disengaja untuk menghindari ledakan reaktor yang lebih besar dan membahayakan. Ledakan hidrogen itu memang mengeluarkan zat-zat radioaktif, tetapi jumlahnya sangat kecil. Ketika menyebar luas ke udara dan semakin jauh terbawa angin, konsentrasi radioaktif tersebut semakin kecil. Radioaktif tersebut tidak akan menyebar ke Indonesia. Gas
Gas ini terbuat dari baja dan bangunan reaktor yang terbuat dari beton. Jika ledakan yang terjadi di Fukushima adalah ledakan nuklir, reaktor nuklirnya akan hancur seperti yang terjadi dalam kasus ledakan PLTN Chernobyl di Ukraina pada tahun 1986. Kemudian penentuan daerah rawan ini tidak semata dilakukan otoritas saja, tetapi juga dipantau oleh tim keamanan nuklir internasional. Potensi terjadinya hujan asam juga dinilai tidak mungkin. Dari ledakan yang terjadi, tidak ada zat asam yang dilepaskan, seperti sulfat ataupun nitrat. Hujan asam ini justru kemungkinan terjadi pada daerah di sekitar pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Isu hujan asam ini kemudian muncul karena dikaitkan dengan penggunaan boron untuk mendinginkan reaktor yang masih panas pada saat dimatikan. Penggunaan boron ini menimbulkan asam borat dan ikut keluar saat terjadi ledakan. Asam borat tidak memiliki korelasi dengan terjadinya hujan asam. Asam borat justru banyak dimanfaatkan untuk industri kosmetik. Isu bahwa untuk mencegah zat radioaktif masuk ke dalam tubuh adalah dengan mengoleskan betadin ke leher. Isu ini dinilai tidak logis. Salah satu zat radioaktif yang masuk ke tubuh adalah iodin 131. Zat ini menyerang kelenjar tiroid dan bisa menyebabkan kanker. Cara untuk menetralkannya adalah dengan mengonsumsi iodium dalam jumlah banyak seperti yang diberikan pemerintah Jepang bagi warga di sekitar daerah radiasi. Makin banyak iodium yang dikonsumsi, konsentrasi iodium 131 dalam kelenjar tiroid akan berkurang sehingga kemungkinan zat ini terserap tubuh jadi lebih kecil. Untuk berjaga dari kemungkinan masuknya zat radioaktif akibat ledakan PLTN Fukushima masuk ke Indonesia, Bapeten akan memantau kondisi udara dan air laut di Manado, Sulawesi Utara. Hingga kini Indonesia belum terpengaruh oleh paparan radiasi tersebut. Untuk cara mendeteksi situs hoax, biasanya hoax tersebar melalui media elektronik termasuk media internet. Kita juga harus berhati-hati pada situs yang dibuat secara tidak resmi. Kemudian, pengujian dan pemastian keberadaan asam borat dapat dilakukan dengan uji titrimetrik dengan larutan NaOH dan indikator PP. Kemudian di sini visualisasi 3 dimensi dari asam borat. Nah, gambar yang pertama ini yang 3 dimensi, kemudian yang ini 2 dimensi. Kemudian di sini ada data dan grafik penentuan asam borat. Untuk data lengkapnya ada di Microsoft Excel. Ini saya ambil beberapa. Kemudian ini grafiknya. Nah, di sini didapatkan titik ekuivalennya di pH 7 atau netral. Kemudian visualisasi reaksi asam boratnya 4H3PO3 plus 2NaOH menjadi Na2B4O7 plus 7H2O. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa asam borat biasa dikenal dengan asam boraks merupakan suatu monobasa dari asam lewis. Asam lewis boron lemah yang dapat digunakan sebagai antiseptik dan sebagainya. Kemudian bahaya dari asam borat apabila kontak dengan mata dapat menyebabkan iritasi pada mata. Paparan berulang atau terus-menerus terhadap asam borat dapat menyebabkan radang dapat menyebabkan radang dan halu. Jika kontak dengan kulit, borat dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Kemudian berita hoax tentang asam borak seperti yang saya jelaskan tadi, seperti teka-teki terkait isu tahu bulat mengandung boraks di Padang yang tersebar luas di media sosial. Kemudian berita hoax berikutnya, kabar tentang hujan beradasi nuklir di Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir berlebihan dengan isu radiasi akibat ledakan di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, Jepang. Ledakan tersebut bukan ledakan nuklir, melainkan ledakan hidrogen yang diperkirakan disengaja untuk menghindari ledakan reaktor yang lebih besar dan membahayakan. Untuk cara mendeteksi situs hoax, biasanya hoax tersebar melalui media elektronik termasuk media internet. Jadi kita juga harus berhati-hati pada situs yang dibuat secara tidak resmi. Kemudian untuk pengujian dan pemastian keberadaan asam borat dapat dilakukan dengan uji titrimetrik dengan larutan NaOH dan indikator PP.
Nah, untuk selanjutnya di sini ada titrasi asam lemah dengan basa kuat, yaitu H3PO3 dengan NaOH. Di sini diketahui mol H3PO3-nya 0,1, kemudian volume H3PO3-nya 10 ml, dapat dapat dihasilkan jumlah H3PO3 dengan cara mengalihkan mol H3PO3 dengan volume H3PO3. Jadi 0,1 dikalikan 10 sama dengan 1. Kemudian di sini untuk mol NaOH-nya 0,05 dan volume NaOH-nya 0,05 ml. Seperti tadi, jumlah NaOH-nya dapat dicari dengan cara mengalihkan mol NaOH dikali dengan volume NaOH, dihasilkan 0,0025. Kemudian sisanya, sisa H3PO3 atau NaOH sisanya dapat dicari dengan cara mengurangi jumlah H3PO3 dikurangi dengan jumlah NaOH. Dihasilkan 0,9975. Kemudian untuk volume akhir dapat dicari dengan cara menjumlahkan volume H3PO3 ditambah dengan volume NaOH, dihasilkan 10,05. Kemudian untuk H+ atau OH-nya itu dengan cara H3PO3 atau NaOH sisa dibagi dengan volume akhir. Jadi 0,9975 dibagi dengan 10,05. Dihasilkan sama dengan 0,09925 sekian. Dan seterusnya. Nah, di sini ada dihasilkan 0. Jadi ini nanti pH-nya netral ya. Jadi sama dengan 7. Nah, di bawah 0 di sini 8,31 sekian, kemudian 0,000 sekian. Nah, berikutnya untuk menentukan pH-nya sama. Nah, karena di sini asam, maka untuk menentukan pH-nya sama dengan menlog H+. Jadi menlog 0,099 sekian, dihasilkan 1,003 sekian untuk pH-nya. Dan seterusnya, kemudian, nah karena di sini tadi 0, maka pH-nya di sini netral. Karena netral sama dengan 7. Kemudian di bawah 7 di sini basa. Karena basa, maka untuk menghitung pH-nya, maka sama dengan 14 plus log OH- di sini. Jadi 14 ditambah log 8,3 sekian dihasilkan 9,920 sekian. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Dihasilkan grafik seperti ini. Nah, di sini jelas ya. Titik ekuivalennya di sini di pH 7. Nah, netral. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.